dikonfirmasi bahwa hukum tajam ke pengkritik Jokowi tapi tumpul ke kubu Jokowi. Termul aman dari hukum. Buktinya ada Sylvester Matutina dan Rasman yang sudah jelas ingkrah. Kewajiban hukum untuk menangkap dan menahan tentu lebih relevan kepada orang yang sudah diputuskan secara inkrah dalam sebuah persidangan. Sementara ini kan baru tersangka. Dan lagi-lagi Bung Andi ini kan sok menjadi polisi. Kan rilis dari Polda tadi tidak seperti kita itu. lihat aja. Alasannya dari itu dulu bukan berkata karena adanya kekhawatiran melarikan diri, ini adalah KUHP atau Solo. mengulangi Karena kebencian Anda itu ada tetapi di sana. ini bagian dari proses. Bagian dari proses untuk tahap 2 yang dimana penyidik harus menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu alasan dari penyidik. Makanya Bung Andi ini terlalu maju seolah-olah dia menjadi penyidik. Konferensi persnya bisa dilihat lagi kok tadi di Polda. Namun saya pun tetap mengkritik kalau persoalannya hanya tahap 2, bukan karena kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tanda lain. Tahap 2 untuk penyerahan ke jaksa begitu. Bukankah bisa diawali dengan melakukan pemanggilan, tidak kemudian melakukan tindakan penangkapan langsung? Toh kami juga sudah kooperatif. Dan tadi ada kontestasi. Misalnya ya tadi mau dipakaikan tahanan itu sebentar. Anda tadi tidak mengintercept Anda. Anda tidak menghadap sama dengan Jokowi, saudara. Dan saya benci dengan Jokowi karena orang-orang seperti Anda tidak punya akal, pembohong, provokator. Saya ingatkan Bung Andi, Bung Kozin, kita sedang live report, live siaran langsung. Jangan memberikan edukasi yang jelek terhadap pemirsa Kompas TV, oke? Saya menghormati, makanya saya akan menjelaskan. Oke, saya sekarang kan Bung Andi. Bung Andi, bagaimana Anda menanggapi soal ketidakadilan dalam proses hukum yang dilakukan soal penangkapan ini, termasuk soal Rasman dan juga Sylvester yang sudah inkrah tapi belum ditangkap? Jadi kita harus memisahkan. Kita fokus kepada yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu, sekarang sudah masuk tahap 2 nantinya, karena sudah ada penangkapan untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sangat luar biasa dengan penuh hati, 1 tahun penuh untuk itu. Ya, apapun semua yang diminta oleh mereka itu diakomodir oleh Polda Metro Jaya. Dan apakah kita frontal untuk melakukan hal sesuatu itu? Tidak. Kita menunggu semua karena kita semuanya ada taat hukum untuk itu. Dan proses ini adalah etapa terakhir yang telah dilakukan oleh para penyidik Polda Metro Jaya yang sebentar lagi akan diserahkan kepada kejaksaan. Selesai tugas dari Polda Metro Jaya untuk itu. Yang sebetulnya harus dihadapi adalah persiapkan diri Anda dalam nanti di pengadilan. Challenge kita punya yang namanya barang bukti dengan barang bukti Anda. Karena saya yakin mereka itu tidak mempunyai barang bukti sama sekali. Itu jelas. Oke, kita karena tanyakan selama ini kepada tidak pernah ada ditunjukkan kepada kita. Ini barang bukti kita. Semuanya itu adalah fotokopi. Tanggapannya Bung Kozin? Yang pertama, Bung Andi ini kan nggak punya legal standing. Jadi kalau dia mau bicara hukum lebih lanjut, pertama dia harus perbaiki punya legal standing nggak dalam perkara ini. Yang kedua, saya bicara legal kalau kita standing. Sebentar. Anda nggak bicara legal standing untuk itu. Yang kedua, yang jelas Anda itu sudah Oke, baik. Bung Andi, tahan dulu Bung Andi. Silakan Bung Kozin. Yang kedua, kalau kita melihat persoalan ini harus dikaitkan dengan perkara lain. Kenapa? Polisi itu penegak hukum, bukan pelayan Jokowi. Kalau polisi pelayan Jokowi, ya iya kita pasang kacamata kuda hanya untuk Jokowi agar segera naik ke limpah persidangan. Tapi ada anomali bahkan kontradiksi. Ada kasus Firly Bahuri yang sudah bertahun-tahun dan sampai hari ini tidak pernah wajib lapor, statusnya masih tersangka, tidak pernah ditangkap, tidak pernah juga dipersidangkan. Ada Sylvester Matutina yang sudah ingkrah, ada Rasman Arif Nasution yang sudah ingkrah. Kita bicara tentang hukum untuk keadilan seluruh rakyat, bukan sekedar hukum untuk melayani Joko Widodo. Kalau konteksnya demikian, maka hukum ini hanya untuk melayani Joko Widodo. Kenapa? Dalam kasus-kasus yang lain tidak diterapkan seperti itu, seperti kasusnya Luhut Bin Sarpanjaitan. Tapi kenapa dalam kasus Joko Widodo ini dilakukan penangkapan dan tadi sedang ada upaya untuk menjatuhkan marwah klien kami dengan dipakaikan baju tahanan. Kami tadi protes dan akhirnya tidak dipakaikan. Dan yang kedua, mau dibawa ke rumah sakit Keramat Jati. Padahal prosedurnya tidak harus ke rumah sakit Keramat Jati karena ada kesehatan yang ada di Polda dan itu bisa dilakukan di situ. Kalau itu alasannya adalah cek kesehatan. Dan ini adalah bagian dari kontestasi mempermalukan klien kami dan ini semua tidak lepas dari intensi dan kubu Joko Widodo. Anda menolak untuk betul. Roy dan juga Tifa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Betul. Karena lebih kepada itu ya. Iya. Kalau menurut Anda? Ya buat saya mereka tidak perlu malu karena mereka mempermalukan dirinya mereka sendiri. Ya, itu sudah menurut saya pemakaian rompi itu sewajarnya dia lakukan. Kalau dia tuh taat hukum. Tidak ada yang namanya di mata hukum bahwa dia istimewa. Yang dilakukan ini kan merasa istimewa dia ini. Ya, merasa pejuang kebenaran. Kebenaran apa? Sontoloyo saya katakan itu. Apa yang dilakukan di sini adalah repetisi propaganda dan mereka selalu mengatakan bahwa saya pejuang kebenaran dan mereka selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah salah dan salah. Ya, tetapi kenyataannya sekarang
bahwasanya hukum telah tegak berdiri, bahwasanya mereka yang selalu mengatakan kami kebal hukum, di sini dibuktikan bahwasanya Polda Metro Jaya sudah menegakkan yang namanya hukum di atas semua. Oke, hukum di atas semua. Tadi juga Bang Kozin bilang bahwa dengan penangkapan Roy dan juga Tiffany, Anda menyatakan perang terbuka secara hukum. Ini maksudnya apa, Bung Kozin? Maksudnya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Kami akan juga masuk ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan kami kebal hukum, tidak ada kekebalan kami. Justru saudara Joko Widodo kebal hukum karena dilaporkan ke Barreskrim, dihentikan kasusnya, sedangkan klien kami langsung dilaporkan, langsung ya jadi tersangka dan hari ini ditangkap oleh Polda. Jadi di mana kebal hukumnya kami? Justru saudara Joko Widodo yang kebal hukum. Kenapa kasusnya dihentikan pada Dumas, sementara dalam proses penyelidikan tidak ada Dumas itu dihentikan, yang ada penyidikan dengan SP3. Sebaliknya kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tidak ada satupun pasal KUHP, apalagi yang baru. Makanya sekarang tidak ada memamerkan tersangka dengan baju orange. Kenapa di KUHP baru nggak boleh diatur itu? Ini namanya apa? Sudah melakukan justifikasi terhadap orang yang baru tersangka padahal belum terbukti apakah dia bersalah dengan kasusnya. Tapi framingnya itu seolah-olah ini penjahat pakai baju oranye, dan itu yang diinginkan oleh kubu Sehingga Joko Anda dengan Widodo. lantang menyatakan perang terbuka secara hukum dengan kubu Joko Widodo. Tanggapan Anda, Bung Haji? Kalau dia mengatakan dan memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Khozinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Bukankah kubu Roy